Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Expo Excel Podcast. Nah, sebelum kita mulai podcast kita, perkenalkan saya Bintang Manisa Dan saya Muhammad Abdullah. yang akan menemani kalian selama podcast ini. Nah, jadi kita kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial yang akan menjadi narasumber kita selama podcast ini. Ya. Nah, ini dia dua orang narasumber kita. Selamat datang. Siap. Ya. Bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini? Apa kabar? Luar biasa cukup sibuk akhir-akhir ini. Oh, dilupa perkenalan. Oke, bisa Ki berdua perkenalkan sama teman-teman yang ada di rumah. Jadi untuk teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Lili Irsyad Bastama. Saya biasa dipanggil Boyes ya, teman-teman di sini. Tidak aja panggilan ini. Iya sekali. Asli langkah. Balik lagi ke Boyes. Ya, bagaimana dengan kita? Perkenalkan nama saya Ahmad Denyar, bisa dipanggil Ahmad. Oh, kalau Denyar? Bisa di. Oh, bisa juga. Ya. Bagaimana tadi kesibukannya akhir-akhir ini? Mungkin bisa kita dulu. Ya luar biasa sekarang organisasi-organisasi dengan OSIS juga sudah melaksanakan beberapa program jadi akhir-akhir ini kita sibuk. Oh, jadi kepolis ini anak OSIS ya? Kalau saudara Deja sendiri? Saya masih sibuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Oh, jadi Baru juga. Denyar ini siswa baru ya? Masih siswa baru di Smanses? Wah. Oh. Satu sini. Oh, jadi ini unik ya teman-teman yang ada di rumah. Kita kedatangan dua narasumber yang sangat berbeda. Satunya kelas 12 ya? Kelas 12. Dan satunya lagi kelas 10, masih peserta baru. Jadi mungkin selama podcast ini kita akan mendapatkan dua Pendapat yang berbeda. dari dua sisi perspektif yang berbeda. betul. Ya, jadi mungkin bagaimana bisa diceritakan tentang kehidupannya di sekolah? Apalagi seperti yang kita tahu kan, Smanses ini beda dengan sekolah lain karena Ya. sistemnya itu boarding school atau asrama. Ya, biasanya kalau kita pikir tentang sekolah asrama itu pikirannya pesantren, Ya, betul. sekolah Islam. Sedangkan Smanses ini yang cuma sekolah umum, tapi merupakan juga sekolah yang berasrama. Mungkin bisa katakan ya. Jadi di sekolah kita ini ya, memang sekolah kita negeri tapi berasrama salah satu-satunya di Kabupaten Pinrang sekolah asrama SMA negeri. Beda dengan pondok-pondok. Alhamdulillah sekolah kita sebenarnya sama dengan sistem pembelajaran di sekolah ini. Cuma kita hanya menerapkan sistem asrama dan juga beberapa tambahan sebagai pembinaan kepada siswa. Ya. Jadi luar biasa sekali di sini. Kan. Jadi di Smanses ini ada pembinaan Islam juga ya? Betul, mengutamakan. Oh, jadi tidak berbeda jauh dengan sekolah-sekolah pesantren. Ya. Ya. Cuma kita kan di sini asrama, kita tinggal menetap di sini. Ya, itu tadi tanggapan dari saudara Bodes yang sudah hampir berapa lama Kak, di Smanses? 2,5 Oh, hampir 3 tahun, hampir 3 Nah, tahun. sekarang kita Ke Denyar, ya, bagusnya kita tahu pendapat dari seorang siswa baru juga. Sudah berapa lama dia di Smanses? Baru dapat kan. Baru pegang, ya. ya. Ya, jadi kalau untuk dia yang mungkin kita tanya bagaimana first impression-nya? Ya masih mulai masih mengerjakan terus yang baru. Melepaskan kebiasaan yang baru di pondok pula. Oh, berarti Denyar ini dari pesantren ya? Iya. Jadi kan Denyar ini baru lulus dari SMP dan masuk di kelas 10 sekarang. Sedangkan Bojes yang tadi kelas 11 sekarang sudah 12. kelas 12. Nah, kan kelas 12 itu sudah tingkat yang paling atas di sekolah kan? Mungkin bisa diceritakan bagaimana rasanya menjadi paling senior. Ceritanya. Iya. Kalau senior sih ya. Kita di sini sebagai kakak, kita di sini semua keluarga. Cuma itu ya kelas 12 semakin naik tingkatan kita sebenarnya semakin sulit karena semakin dekat dengan yang namanya kelulusan dan semakin dekat pula dengan namanya kampus kuliah begitu. Jadi jujur saya kelas 12 sekarang itu sedang sibuk juga sedang memikirkan bagaimana ke depannya ini. Ya, begitu. Jadi di kelas 12 ini kita dipaksa untuk dewasa. Betul dipaksakan. Sama kita sudah harus dewasa. Betul sangat. Apalagi kita jauh dari orang tua kan kita tinggal di sini. Mungkin kita kembali ke tentang sekolahnya lagi, tentang Smanses. Nah, gimana sih soal sistem belajar di Smanses? Kan Smanses ini kan sekolah negeri yang berasrama. Apakah
sama saja dengan sekolah-sekolah yang swasta yang berasrama ataupun pesantren-pesantren, atau ada keunikan tersendiri untuk Semansis? Ya, jadi kalau kesamaan sih hampir sama dengan sistem pembelajarannya. Cuma yang pertama tadi saya bilang bahwa misalnya kita menetapkan sistem asrama serta dengan beberapa tambahan pembinaan baik keagamaan maupun ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Jadi selama 24 jam di sini kita dibina. Ya, kita dibinakan, beda dengan sekolah lain yang pulang balik. Jadi itu perbedaan kami dengan sekolah lain sebenarnya. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu, Kakak Boy sini sebelumnya apakah bersekolah asrama juga? Saya sekolah negeri. Oh, sekolah negeri. Saya beda dengan Denyar, kan Denyar pondok. Jadi Oh, kalau dia pondok. Ya, dia Oh, sekedar informasi buat teman-teman rumah, jadi kita mendapatkan keunikan lagi di sini. Iya. Jadi latar belakang dari kedua narasumber kita juga berbeda. Yang satunya dari sekolah negeri, yang satunya lagi sudah ada pengalaman untuk hidup di asrama. Jadi pondok pesantrennya. Oh. Mungkin bisa diceritakan juga untuk Denyar, apakah sama saja dengan pondoknya masuk di Semansis ini? Ya, untuk bagi anak pondok sih udah sama-sama berasrama sama sebelah sini. Tapi cuma yang membedakan ya sistem pembelajarannya. Kan kalau di pondok cuma belajar agama, Al-Quran, hadis. Di sini beda, matematika, IPA, IPS. diprioritaskan yang pondok. Iya, betul-betul apa ya? Kalau dibilang pesantren itu kita belajar tentang mendalami Islam sekali ya. Tapi apakah di Semansis ini tidak belajar tentang agama Islam, atau belajar tapi masih kurang? Bagaimana menurut tanggapan kalian? Ya, kalau saya pribadi ya di Semansis sebenarnya ya sama, kita juga menerapkan sistem keagamaan karena sembari kita melaksanakan kurikulum yang seperti pembelajaran lainnya tadi, juga kita di sini setelah pulang sekolah banyak sekali pembinaan seperti agama, seperti kultur. Jadi ini salah satunya saling mengimbangi kan? Ya, saling mengimbangi kan? Oh, jadi tidak jauh berbeda ya? Tidak jauh berbeda, pesantren. betul, ya. Ya justru itu hal yang menarik untuk Semansis sendiri, Ya. karena di samping kita belajar tentang pelajaran umum, tapi kita juga belajar Ada agama. agama. Ya, tidak lepas dari pelajaran agama. Ya, bagaimana sih kalian beradaptasi untuk, terutama untuk Denyar? Bagaimana apa yang kamu lakukan untuk beradaptasi di masa-masa awal bersekolah di Semansis? Ya, kembali bergaul lagi kan sama teman-teman yang baru, akrab, cakep-cakep seperti biasa. Oh, apa sih? Adaptasi. Apa yang menjadi tantangan untuk Denyar? Lingkungan baru yang sudah beda, yang baru sudah tidak sama lagi dengan teman-teman lama juga. Oh iya. Ngomong masalah belajar, gimana sih sistem belajar di Semansis itu? Apalagi kita kan sudah apa namanya? Iya, tadi full day. Ya, full lah, sudah Dan full day. kan tadi juga saudara Boy sini kan berorganisasi. Nah, bagaimana sih kakak Boy sini menyimbangkan waktunya antara belajar, berorganisasi, sedangkan di asrama juga kan? Nah, bagaimana kakak Boy memberdayakan dirinya untuk memperkuat dirinya untuk menghadapi bagaimana untuk hidup di asrama ini? Ya, awalnya sih dulu sulit ya guys, susah sekali. Tapi karena semua di sini memang sudah terkontrol, sudah diatur dengan sistem dan Bapak Ibu guru pembina. Jadi awalnya memang sangat sulit, tapi karena kita terbiasa, kita mencoba. Karena di sekolah kita ini ada 3 sistem konasal ini. Kita dipaksa, lalu kemudian kita terpaksa, lalu kemudian kita terbiasa di sini. Itu Jadi, bisa ya. jadi pegangan untuk teman-teman sekalian yang berada di rumah. Jadi kita punya salah satu pembina asrama, Ya. namanya itu Bapak Syefuddin. Bapak Syefuddin. Nah, Bapak Syefuddin ini punya quotes untuk teman-teman sekalian, terutama kami para siswanya, Ya, ya. yaitu terpaksa, terpaksa, dan terbiasa. Nah, itu bisa menjadi pegangan untuk teman-teman sekalian yang mungkin merasa dirinya sedang terbebani sama hidupnya, yang sedang menjalani proses yang ya merasa terpaksa lah terhadap keadaannya sekarang. Nah, itu tadi tentang bagaimana kalian hidup dan beradaptasi di asrama ya. Pastinya terkontrol lah semua di sini. Sekarang bagaimana? Apakah Semansis ini mengubah gaya belajar kalian, mengubah dunia kalian untuk belajar? Sebelumnya, apakah mungkin ada perbedaan di gaya belajar yang sebelumnya di SMP, kemudian masuk ke SMA? Apakah sama saja atau bagaimana? Yang pastinya sangat berubah karena saya juga pribadi kan saya anak pondok, beda dengan Denyar.
Saya anak bebas ya, SMP Negeri Beneng ini Deniar yang sudah mondok, jadi Deniar punya dasar. Bagi saya sendiri, awalnya saya sangat susah untuk beradaptasi di sini. Bagaimana saya bisa berdaya, bagaimana saya bisa kuat untuk tinggal di sini. Tapi karena yang tadi saya bilang bahwa karena sebuah keterbiasaan juga kita dikontrol di sini 24 jam kita dibina, akhirnya step by step saya bisa mempelajari satu demi satu hal yang ada di sini. Ya kan kita tahu juga kalau berasrama itu kan jauh dari orang tua. Iya. Ya. Apakah kita ke saudara Rian dulu? Apakah kesehatan mental itu terganggu atau bagaimana? Oh, sudah. Kalau soal mental sudah tidak terganggu lagi. Sudah 3 tahun di berasrama. Sudah ada bekal ceritanya ini. Iya sudah. Jadi saudaranya ini sudah pengalaman 3 tahun di pondok dan ya. Jadi mental itu sudah kuat ya? Insya Allah. Jadi bagaimana dengan saudara Budi sendiri? Apalagi masih di sekolah asrama. Mental ya. Awalnya itu mental saya naik turun kakanda, iya naik turun. Sebelum saya masuk di sekolah asrama ini, saya masuk kelas ini sangat jauh dengan ekspektasi kita. Misalnya masuk ke asrama ini, di dalam kita bisa dapat teman baru, kita bisa berkolaborasi dengan teman baru juga. Tapi memang itu benar, tapi juga ada hal-hal yang biasa membuat mental kita naik turun. Seperti tadi, misalnya kita jauh dari orang tua, kita pikir dunia luar kita. Dari awalnya saya yang SMP negeri, saya bebas, tapi masuk di sini saya dikurung begitu. Tapi itu bukan jadi alasan, karena kita terbiasa jadi kita bisa. Ya, jadi kalau asrama ini bisa kita jadikan berjulukan sebagai penjara suci. Penjara suci. Dari teman-teman penjara suci. Ya. Dari dulu. Ya, itu jadi kebiasaan ya teman-teman di rumah sih kalau kita perpulangan itu pasti ada rasa dalam hati, wah kita Bebas. mau masuk ke dunia luar lagi. Kita keluar lagi dari penjara suci. Apalagi kita ketahui di semasa itu dalam asrama itu tidak boleh membawa handphone. Iya. Betul kan. Betul jauh dengan handphone ya. Iya. Jadi komunikasi sama orang tua itu Terbatas. Kalau menurut Deda sendiri, apakah handphone itu menghalangi untuk belajar komunikasi ya, terutama untuk berkomunikasi? Saya pribadi syukur-syukur sudah ada di sini, sudah diperbolehkan bawa laptop. Di pondok dulu HP laptop tidak diperbolehkan sama sekali. Boro-boro main HP, telepon aja harus hari Jumat gitu. Hari Jumat Ada itu. telepon cuma 5 menit tuh. Dibatasi. Oh, jadi kalau di sana boleh bawa laptop. Syukur banget. Bagaimana dengan koneksi internetnya? Bagus. Bagus ya. Apalagi lumayan. Cuma belum bisa untuk kata sempurna, karena kan kita banyak di sini ya. mungkin bisa lah minum dikit. Oh iya. Silakan gitu. Kayaknya capek nih penanya nih. Saya capek. Minum. By the way, bagaimana nih? Ya, ngomong soal orang tua nih, ya pasti bukan cuma orang tua kita yang dilindungi, bukan orangnya doang, tapi mungkin ya dari segi makanannya. Ya, betul. Ya, apalagi masakan mama gitu kan. Sangat sensitif ini makanan kalau dia seram ini. Jadi Ya mungkin bagi kita anak-anak sedunia itu masakan yang paling enak kayaknya masakan masakan itu betul. Enak sekali. Ya. nah kalah-kalah kan di restoran mental 5. Ya, jadi bagaimana makanan di BT ini? Apakah mengganggu dalam belajar di semasa ini atau biasa-biasa aja? Ya kalau soal makan sih bukan faktor utama ya. Asalkan kita di sini asrama, asalkan sudah masuk di perut, oke. Yang penting itu bermanfaat dan itu menyehatkan, kita makan saja. Tapi sebenarnya juga makanan biasa jadi salah satu faktor, terutama saya pribadi dengan teman-teman. Kadang kita rindu lagi dengan masakan keluarga, masakan ibu lebih masakan paling enak. Tapi ya mau milih apa kita jalani saja. Betul. Ya ini juga yang tadi soal mental, ini juga menjadi salah satu faktor. Kalau biasa kita ingat lagi makanan ibu, kita biasa down lagi kan, lama lagi tulang ini. Ini pasaran Minggu lagi. Iya. Tapi ya itulah kita terbiasa. Ya. Kalau Bonya sendiri selama SMP ya masakan mama terus banget. Iya betul kan. Masakan mama, masakan luar. Nah, kalau Jaya sendiri di pondok, bagaimana makannya di pondok?
dengan perbandingan lah. Mungkin bisa dibandingkan dengan masakannya Dismanses. Sangat beda jauh kan. Jauh. Oh, beda bagaimana nih? Bagaimana nih bedanya? Untuk makan enak sih belum tentu makan ayam per minggu. Bisa jadi belum tentu makan ayam sebulan malah. Wah, Betul. Apa paling biasa dimakan? Ada itu ikan mero begini, ikan teri lah. Iya. Kalau kita di Dismanses itu namanya paku. Berkara namanya kalau di jadi Dismanses. saya ingat kan kalau kita mau ke pantry, belum kita makan, saya biasa bertanya apa dimakan? Bilang ikan karak, aduh. Biasa itu kalau makan paku. Iya. Tapi sini Tapi beda. enak tahu enak. Yang sini beda. Ya. Ini ikan merah gini. Begini besarnya, kan biasa ikan yang kecil-kecil begini. Begini. Baru dikasih tepung jadi ikan, perkedel ikan begini. Perkedel ikan. Kita betul-betul memang paku. Kita memang paku. Bukan cuma paku. Paku dicampur sama bumbu-bumbu. Tapi enak, apalagi Enak. kecap itu bumbu-bumbunya ibu pentir luar biasa. Oh, jadi dia itu. Itu insangnya juga apa ya? Terasa sekali kan insangnya besar-besar begini. Iya. Ambar juga. Ikan tempe-tempe lah. Tempe. Tapi kenyang gitu makan begitu. Alhamdulillah. Oh, jadi harus bos. Jadi itu setiap hari itu makan ikan merah. Biasa tahu kalau gitu. Oh, betul. Kalau di makanan di pantry Dismanses ini bagaimana? Alhamdulillah hampir setiap bisa dibilang hampir setiap hari ayam. Ayam. Ya kalau di Dismanses itu setiap hari ganti menu. Iya. Pagi beda siang, malam. Daftarnya sudah ada itu di pantry. Jadi kita siswa bisa lihat, oh besok ayam lagi, besok ini lagi. Jadi ya. Berarti keren ini yang masak di Dismanses ini. Ya, Keren pemasaknya Keren. ini bisa masak beda-beda. Tapi enak kan? sangat enak. Oh, enak. Syukur saja enak. Syukur mau bagaimana karena kalau kita tidak makan mau gimana lagi? Kita juga berasrama kan? Jadi anak Dismanses ini ceria-ceria ini. Betul kan. Karena Syukur ya, saja apa? dalam segi gizi juga tercukupi. Tercukup sangat 3 kali sehari kita makan ditambah 1 kali snack setelah sholat asar kita snack lagi sangat luar biasa di sini. Oh jadi misalnya tentang makanannya di Dismanses, apakah kalian itu makannya cuma di pantry atau bisa beli-beli gitu? Untuk makanan utamanya ya memang kita makan di pantry makanan berat seperti nasi dan lain-lain lauk pauk. Tapi untuk makanan di luar kita cuma bisa memesan di hari tertentu kan. Jadi kita punya hari tertentu itu hari Sabtu ya dengan jadwal penitipan barang dengan penjemukan orang kurir. Itu biasa teman-teman titip barang, biasa teman-teman kurir betul sekali. Kalau sore itu di pos sampah Pak. Iya. Jadi ya sekali-kali kita coba makan luar begitu. Ya, begini kan kita sekarang nih lagi membahas untuk bagaimana kita belajar berdaya sambil berkarya. Belajar berdaya dan berkarya. Nah, untuk Benya sendiri belajar atau berkarya? Untuk pribadinya lebih belajar dulu karena Sama saya juga belajar. misalnya kita ingin membuat puisi tapi tidak ada bakalnya, dari mana coba? Betul. Oh iya. Mas. Jadi menurut Benya ini belajar dan berkarya itu bukan suatu pilihan, tapi merupakan suatu proses Saling dimana berhubungan. Nah itu Jadi kita harus belajar dulu Untuk menghasilkan sebuah karya. menghasilkan sebuah karya. Nah, bagaimana sih tantangan kalian untuk berkarya? Apakah sudah bikin karya nih, saudara-saudara? Dia ini Berkarya di dalam sini. Iya. Pertama memang untuk berkarya di dalam sekolah asrama ya, apalagi dengan hal-hal yang terbatas seperti alat komunikasi dan lain-lain. Tapi kita di sini saling menguatkan karena jadi kita sini saling mendukung satu sama lain di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kita manfaatkan pembina di sini teman-teman, kita cari relasi. Jadi ya bagi saya untuk berkarya bukan hanya karya itu bukan misal saya sudah buat gelas misalkan kan ini karyaku, tidak. Karya itu dia tidak nampak ke mata, tapi karya juga bisa seperti kita melatih teman-teman di organisasi misalkan gerak jalan di pramuka itu sebuah karya dari kita untuk teman-teman yang bermanfaat begitu.
Ya. Jadi berkarya itu tidak selamanya Nampak barang, ya, tidak selamanya nampak tapi bisa barang. juga memberikan jasa kepada Betul, orang lain. jasa. Dan yang paling penting kalau kita berkarya itu harus memberikan manfaat. Manfaat. Kita sharing ilmu kita sesama orang lain dengan teman-teman. Nah, kemudian, oh iya, kita lupa. Bagaimana kalian menguatkan diri kalian, terutama selama masa SMA ini, untuk belajar di asrama dengan penuh tekanan mental, ya diharuskan juga untuk berkarya. Bagaimana kalian menguatkan diri kalian? Bagaimana kalian memberdayakan diri kalian untuk bisa bertahan? Ya, seperti itu tadi saya bilang, kita manfaatkan segala situasi yang ada. Jadi untuk menguatkan diri ya, untuk mental, sebenarnya kita sudah bisa dikatakan sudah kita terbiasa sehingga kita biasa sehingga kita terbiasa. Jadi untuk hal seperti itu sudah banyak teman-teman yang melakukan, memanfaatkan relasi-relasi di luar, bagaimana dia bisa untuk tetap berkarya meskipun terhalang begitu kita. Dan meskipun sibuk juga dengan HP kan juga dilarang. Jadi biasa kita mau lihat di Google misalkan, kan kita jangan contoh karya. Kita lihat pembina dulu, kita misal pinjam HP pembina, kita berkomunikasi dengan luar. Tapi alhamdulillah kita juga disediakan fasilitas sebagai lab komputer, laboratorium komputer. Nah, di sana banyak komputer, biasa teman-teman di sana datang untuk belajar, untuk sharing-sharing di media sosial. Jadi seperti sini betul-betul memfasilitasi Banyak fasilitas di sini. Dan anak sekolah sini kreatif ya, karena walaupun tidak terkoneksi dengan dunia luar, Ya, tapi berkarya. bisa berkarya dengan pemikirannya sendiri. Betul-betul inovatif lah anak-anak seperti sini. Betul. Karena ya, saya tadi bilang karena teman-teman pintar cari relasi, teman-teman pintar cari dunia di luar sana dan bisa membantu kita di dalam sini. Wah, bicara tentang relasi, di sini banyak relasinya dengan dunia luar ini. Sama-sama. Kan kita sekarang masa-masa SMA ya, masa-masa ya bisa dibilang kita akan berpindah ke proses yang lebih tinggi lagi, ke perguruan tinggi, kuliah. Kita dipaksa untuk sekarang kita berarti tugas dipaksa untuk berpikir dewasa. Ya. Nah, menurut Boji sendiri dan D-nya, bagaimana sih dalam menghadapi proses-proses tersebut? Karena kan dalam melalui masa SMA ini tidak ada yang instan. Tentu kita akan menghadapi beberapa jenjang, menghadapi beberapa proses. Bagaimana sih menurut kalian? Untuk ya, saya kan sekarang sudah kelas 12, kita sudah mendekati yang namanya universitas. Jadi bicara soal ini tidak lepas dari yang namanya keterbiasaan. Intinya terbiasa, selalu terbiasa. Jadi kita di sini selalu dilatih untuk bagaimana kita saling bisa menguatkan, bagaimana kita bisa lepas dari problem, bagaimana kita bisa meranjak dari masalah dan mencari solusi. Jadi itu yang terus kita lakukan, kita mencari ilmu, kita mencari ide-ide. Jadi untuk bisalah dikatakan ringan karena kita terbiasa dengan hal yang begitu. Jadi sebenarnya ini fakta yang menarik juga. Selain itu motivasi tadi dari Kakak Bojes, untuk teman-teman sekalian ini juga sebetulnya menjadi pelajaran untuk salah satu narasumber kita untuk menghadapi bagaimana 2 tahun selanjutnya yang akan memasuki kelas 12 juga. Nah, Masih banyak penjelasan. Baru merupakan sejarah berjalan. Bisa tidak kalian berdua memberikan motivasi untuk kita? Ya, Bagaimana untuk kita dan teman-teman yang ada di rumah kita lah, bisa belajar dengan baik, kemudian menguatkan diri dengan tekanan mental apapun, tekanan apa itu mental, fisik lah, yang memberikan tekanan kepada kita, kemudian kita dipaksa untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui sebuah karya. Nah, bisa dengar Ya, mungkin ya, kalau saya motivasi untuk kita semua. kata-kata. Ya biasa lihat quotes ini kawan, quotes. Apa? Iya, kata-kata bijak. Instagram kata-kata bijak. Ya. Untuk kata-kata bijak, menghadapi masalah dengan tenang, Iya. jangan panik. Salah satu kunci untuk menikmati sebuah proses adalah untuk menjalani sebuah proses adalah dinikmati. Nah, bagaimana dengan tanggapan Budi sendiri?
Kalau saya sih ya sama dengan menikmati. Ya, kita nikmati saja, kita jalani alurnya, kita telusuri saja, karena apapun yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk teman-teman nih yang di luar, teman-teman bisa jalan-jalan di sini, bisa melihat kehidupan kami terbuka, kita bebas di sini, kita bisa sharing-sharing. Sekolah negeri dengan sekolah serama, teman-teman bisa melihat bagaimana kita di sini untuk meskipun keterbatasan, tapi kita masih bisa memperdayakan hal-hal dan kita bisa berkarya. Dengan teman-teman di luar itu mungkin sudah sangat bersyukur juga ya, karena teman-teman masih bisa berkreativitas di luar dengan bebas. Teman-teman bisa pegang handphone, teman-teman bisa kesana ke sini untuk mencari ide. Jadi Ya, untuk dimanfaatkanlah keadaan yang ada. silakan memanfaatkan tadi ya. Kan dari tadi ini kita membahas tentang bagaimana kita mencapai masa depan. Nah, tapi kita belum tanya nih kedua narasumber ini apa sih targetnya, apa masa depan yang ingin dicapai untuk kalian berdua? Ya, iyalah. Ini tua dulu. Bisa ya. Yang muda. Dari tadi kita terus ini coba yang muda dulu. Muda lagi. Apa target yang ingin dicapai untuk ke depannya? Iyalah, iya target lah. Fokus ke masa depan, masuk ke apa, menguasai beberapa bahasa misalnya. Wah, luar biasa. Menarik ya. Bahasa apa, Arab, Bahasa Arab, Inggris, gitu lah. Jadi ini punya ketertarikan di pelajaran linguistik ya, pelajaran untuk berbahasa. Internasional. Nah, selain belajar bahasa-bahasa nih, apa sih target yang lain yang dicapai oleh seorang Denyar? Target kedua, ya mencari penulis begitu, membuat cerpen cerita. Ini bagaimana? Karena apa? Sudah tidak mau mencari untuk inspirasi. Pertama, karena ingin menjadi pencipta karya, bukan lagi penikmat. Waduh. Ingin menjadi pencipta karya, Kata-kata lagi nih. Catat. pencipta karya. Itu adalah Teman-teman posisi. bisa catat itu ya. Kedua, karena sudah termotivasi dari kecil sama bapak saya yang sudah berprestasi, jadi ikut-ikutan jejak juga. Biasa. Jadi seorang sosok ayah Denyar ini menjadi inspirasi bagi dia ya, untuk menghasilkan sebuah karya, terutama di bidang menulis. Bagaimana dengan sosok Bojes sendiri? Apakah seorang ayah juga menjadi inspirasi bagi seorang Bojes? Ya betul, kalau seorang aja memang ya. Tapi kalau kita bicara kelas 12 lagi sekarang, sangat pusing kita mau kemana ini. Beda. Waktu kita dari TK kita menjadi polisi, tentara kita menjadi SD kita menjadi tentara, SMP lagi kita menjadi dokter, SMA berubah lagi. Ya, jadi kalau saya pribadi untuk target sih, saya cuma mau ya lulus dari sekolah lalu kita lanjutkan ke perguruan tinggi. Saya lewat jalurnya karena saya kejar juga ini, saya mau terjun ke dunia bisnis karena gitu ya. Jadi, ya kan di dunia bisnis ini lebih banyak lagi jalan-jalan untuk bagaimana kita bisa berdaya, berkarya, kita bisa lebih belajar banyak. Seorang pebisnis itu mentalnya harus kuat. Dunia bisnis sangat luas di sini. Ya itulah tadi bagaimana bincang-bincang kita dengan kedua narasumber Inkibas ini. Ya, jadi itu yang tadi kita bisa lihat bagaimana dua siswa Smanses, dua yang menjadi narasumber kita. Oleh karena itu, teman-teman sekalian bisa melihat bagaimana kehebatan anak-anak Smanses. Jadi kalian bisa lah yang sekarang duduk di bangku SMP, Bisa lah masuk ke yang ingin masuk ke sekolah yang siswanya luar biasa. Ya. Nah, tentunya Smanses adalah pilihannya. betul. Silakan. Silakan datang ke sini, kalian bisa lihat sendiri. Mungkin itu sedikit bincang-bincang kita. Ya, Ya. cukup lah. Nah, kita cukupkanlah podcast kita pada kali ini. Saya Bintang Mahesa. Dan saya Muhammad Riyad Putra, pamit undur diri. Sampai jumpa di The Next Expo. Excel Podcast. Sekian, kami tutup. Salam unggul, cerdas, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.